Banyak orang mementingkan penampilan luarnya, pakaiannya, rumahnya, mobilnya, tapi jarang di antara manusia yang mementingkan tentang batinnya, tentang hatinya. Jika badan mereka sakit, mereka segera ke dokter. Jika rumah mereka rusak, mereka segera renovasi. Jika mobil mereka rusak, mereka segera bawa ke bengkel. Tapi jarang di antara manusia yang ketika hatinya sakit, rusak, dia segera mengobati dan memperbaiki. Padahal kesucian hati, kesehatan hati jauh lebih penting daripada hanya sekedar hal-hal yang bersifat lahiriah yang nampak. Rasulullah SAW pernah menasihatkan kepada kita, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu nggak lihat kepada postur tubuh kalian, harta kalian, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati dan amal perbuatan kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena standar kemuliaan di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara. Dan takwa itu tempatnya di hati. Saudaraku, sesungguhnya kesucian hati, kebeningan hati adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang membersihkan, menyucikan jiwanya dari noda-noda dan dosa. Dan sungguh sengsara orang yang mengotori hatinya. Maka perbaiki hatimu, sucikan hatimu dari noda-noda, kotoran-kotoran, dari dosa-dosa. Karena hanya orang yang bersih hatinya yang akan sukses dunia akhirat. Allah berfirman, Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih. Maka mari kita perhatikan hati kita. Para nabi, para utusan itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan paling penting adalah memperbaiki hati manusia. Zakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Membersihkan mereka dan mengajari mereka dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagaimana cara membersihkan hati kita? Kita harus ingat bahwa membersihkan hati itu adalah dengan cara-cara yang sudah diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Banyak orang membersihkan hati, penyucian jiwa dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Islam, tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, dengan cara-cara tasawuf, zikir berjamaah, mabit, dan sebagainya. Padahal Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita. Al-Quran telah menjelaskan kepada kita, kenapa kita tidak merasa cukup dengannya. Menyucikan jiwa itu dengan dua cara. Yang pertama, penyucian jiwa dengan mengamalkan hal-hal ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati ini kadang luntur, tercemar, ternoda, maka hendaknya kita selalu perbaiki dengan ibadah-ibadah dan ketaatan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, Innal imana la yahluku kama yahluku as-saw, fajaddidul imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu bisa luntur seperti seperti pakaian juga bisa luntur. Maka perbaharui
keimanan kalian selalu. Yang kedua, menyucikan jiwa itu adalah dengan meninggalkan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang akan merusak dan meracuni hati kita. Imam Ibnul Mubarak pernah mengatakan, "Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dhullah idmanuha." Saya melihat dosa-dosa itu adalah mematikan hati dan menjadikan pelakunya hina dan dina. Maka lakukan amalan-amalan yang bisa menjadikan hati ini menjadi bersih, menjadi suci. Di antaranya, pertama, banyak berdoa kepada Allah. Karena yang membolak-balik hati ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta kesucian hati. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairul zakah. Ya Allah, berikanlah kepadaku kesucian hati. Kamulah sebaik-baik yang memberikan kesucian hati, ketakwaannya, kejernihannya. Tidak ada yang bisa memberikan kesucian hati kecuali karena berkat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita mendengar orang yang iqamat mengajak kita untuk sholat, ya, qad qamatis sholah, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, kita dianjurkan menjawab dengan ucapan apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lakukan juga semangat belajar ilmu agama. Karena keimanan, kesucian ini, kesucian hati ini adalah dengan ketaatan dan ibadah. Tapi untuk mengetahui ketaatan dan amal ibadah yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, tentu butuh ilmu. Makanya banyak ayat dan hadis Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita untuk semangat belajar. Bahkan kata Nabi, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan fahamkan dia tentang agama. Jadi ilmu adalah kunci kebaikan. Seluruh kebaikan sumbernya adalah ilmu agama. Makanya kita harus bersemangat dalam belajar agama. Tidak cukup hanya itu, yang ketiga adalah kita mengamalkan. Karena tidak ada artinya ilmu kalau tidak kita amalkan. Kata Imam Ibnul Qayyim, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan fahuwa madhmur. Setiap ilmu yang tidak menambah kuatnya iman, tidak semakin mendekatkan kita kepada Allah, itu ilmu yang tercoreng, ternoda, tercampuri, terkotori. Maka amalkan ilmu yang sudah kita pelajari dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam keseharian kita, supaya kita betul-betul selamat dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah telah murka kepada orang-orang Yahudi yang telah memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan di antara kiat untuk agar kita meraih kesucian jiwa juga adalah dengan selalu introspeksi diri. Bagaimana kita selalu berupaya mengevaluasi diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Kita koreksi, kita evaluasi. Apakah kita banyak melakukan ketaatan atau banyak melakukan dosa? Kewajiban apa yang sudah kita lakukan dan belum kita lakukan? Dosa apa yang sudah kita kerjakan
Kemudian apa yang hendak kita lakukan? Selalu introspeksi. Kalau seorang pedagang saja dia mengevaluasi ya kerugian dan keuntungan, demikian juga seorang muslim hendaknya selalu mengevaluasi supaya dia bisa memperbaiki. La yuldahul mu'min fil juhri marratain, karena seorang mukmin itu tidak jatuh lubang 2 kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala.